Halo semuanya, di sini kita akan kerjakan soal ini. Kita akan baca soalnya sambil ditulis diketahui dan ditanyakan. Tapi kita gambarkan dulu aja deh ya. Sebelum kita tulis diketahui ditanyakan, kita gambarin dulu aja. Jadi ada 3 muatan positif diletakkan pada koordinat 0,0, 4,0, dan 9,0. Di sini bisa kita lihat ya bahwa sumbu Y-nya itu 0, berarti 3 muatan ini itu berarti dalam keadaan segaris gitu. Oke, di sini berarti muatan 1 bisa kita tulis sini ya. Muatan 1 ya kita tulis muatan 1 aja ya. Muatan 1, kemudian ini muatan 2 dan ini muatan yang ketiga. Nah, ini kan 0,0 ya posisinya di sini tuh. Kemudian di sini 4,0, berarti jarak antara 1 dan 2 itu adalah 4. Di sini jaraknya adalah 4. Nah, di sini satuannya dinyatakan dalam meter, berarti antara 1 dan 2 jaraknya adalah 4 meter. Kemudian, dan 9 ya, berarti jarak dari sini, ingat ya, bukan jarak dari 2 ke 3, 9 itu, tapi jarak dari sini. Karena ini adalah 0,0. Ini jarak 0,0, 1 ke 2 itu berarti 4 dikurangi 0, hasilnya 4. Ya, tapi nah, 9 ke 1 itu berarti 3 ke 1 itu berarti 9 meter. Di sini kita tulis kayak gini ya. 9 meter. Berarti kalau misalkan 2 ke 3, 9 dikurangi 4, hasilnya adalah 5. Kayak gini ya. Nah, jadi gambarnya kurang lebih kayak gini. Oke, sekarang kita tulis diketahui dan ditanyakannya dulu. 3 muatan positif diletakkan pada koordinat yang ini pada suatu sistem koordinat kartesius. Satuan dinyatakan dalam meter. Besar muatan tersebut berturut-turut 3 mikrokulom, berarti Q1 adalah 3 mikrokulom. Kita ubah satuannya ke dalam kulom, kita tahu 1 mikrokulom adalah 10 pangkat min 6 ya, sesuai dengan yang diketahui pada soal juga. Jadi 3 mikrokulom ini bisa kita tulis 3 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian, muatan yang kedua itu adalah yang ini, 6 mikrokulom, berarti kita tulis sebagai Q2 sama dengan 6 mikrokulom. Kita bisa ubah satuannya ke dalam kulom juga, 6 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian dan 9 mikrokulom ini adalah muatan yang ketiga. Jadi Q3 9 mikrokulom. 9 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian di sini sudah diketahui jarak 1 dan 2 kita tulis sebagai R12 adalah 4 meter. Kemudian jarak 23 adalah 5 meter, jadi R23 5 meter. Kemudian jarak 13 adalah 9 meter. Kita tulis aja di sini. 9 meter. Nah, hitung gaya yang bekerja pada muatan 6 mikrokulom. 6 mikrokulom itu adalah yang kedua, berarti yang di sini ya. Gunakan 1 mikrokulom adalah 10 pangkat min 6 dan K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Di sini kita tulis. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada muatan yang kedua. Ini kelihatan gak ya? Jadi ditanyakan F2 aja gitu ya kita tulisnya. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu dari soal itu adalah diketahui 3 muatannya positif. Berarti 1 ini itu positif, 2 positif, dan 3 positif. Kita tahu kalau misalkan muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak, kalau misalnya yang berlawanan jenis itu akan tarik-menarik. Nah, ini kan 2 dan 1 dulu ya. 2 dan 1 itu muatannya sejenis, ini positif, maka akan saling tolak-menolak. Sehingga gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat dari muatan 1 itu arahnya akan ke sebelah kanan. Ini adalah F21. Kenapa ke kanan? Karena saling tolak-menolak. Kalau ke kiri itu akan saling tarik-menarik. Kemudian muatan 2 dan muatan 3 itu sama-sama positif, berarti muatannya sejenis, berarti arahnya itu akan saling tolak-menolak juga. Nah, berarti arahnya ini akan ke sebelah kiri ya teman-teman, menjauhi muatan 3 karena tolak-menolak. Oke, berarti arah F23-nya itu ke sebelah kiri, kayak gini. Ini F23, ini F21. Nah, arahnya saling berlawanan. Berarti nanti kita asumsikan positif, yang kemana gitu ya, terserah. Dan nanti kita asumsikan negatif ke arah yang berlainannya. Oke, di sini berarti kita harus tahu dulu berapa besar F21, berapa besar F23.
Baru nanti kita bisa cari berapa besar F2-nya. Oke, langsung saja kita ke pengerjaannya. Di sini langkah yang pertama, kita akan mencari F21 dulu deh ya. F21 adalah gaya pada muatan 2 akibat muatan 1. Rumus dari gaya Coulomb itu adalah K dikalikan dengan Q2 dikali Q1 dibagi dengan R21 dikuadratkan. Kayak gitu. Ini adalah rumusnya. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Q2 adalah yang ini, 6 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian Q1 adalah ini, 3 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian R21 itu adalah jarak dari muatan 2 ke muatan 1, yang mana nilainya adalah 4 meter. Berarti 4 kuadrat. Kayak gitu. Oke, sekarang kita hitung perhitungannya. 9 dikali 6 hasilnya adalah 54. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kalau misalkan perpangkatan yang basisnya sudah sama yaitu 10, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. 9 ditambah dengan min 6 hasilnya adalah 3. Jadi 54 dikali 10 pangkat 3 kayak gini. Kemudian kita kalikan dengan 3 dikali 10 pangkat min 6. Nah, 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Kemudian kita selesaikan bagian atas dulu. 54 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 162 dikali 10 pangkatnya. Lihat lagi, di sini kan pangkatnya bisa dijumlahkan. 3 ditambah min 6 hasilnya adalah min 3 dibagi dengan 16. Maka F21 akan sama dengan 162 dibagi dengan 16 hasilnya adalah 10,125. Nah, jadi 10,125 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Ini adalah F21 atau gaya di muatan 2 akibat muatan 1. Sekarang kita akan cari F23. Di sini ya, kita tarik garis lagi. Yang kedua kita akan mencari F23 atau gaya di muatan 2 akibat muatan 3. Jadi rumus F23-nya itu adalah K dikali Q2 dikali Q3 dibagi dengan R23 dikuadratkan. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. K adalah 9 dikali 10 pangkat 9, Q2 adalah yang ini, 6 dikali 10 pangkat min 6, Q3 adalah 9 dikali 10 pangkat min 6, kemudian R23 atau jarak dari muatan 2 ke muatan 3 adalah 5 meter yang ini ya. Jadi 5 kuadrat. F23, 9 dikalikan dengan 6 adalah 54 ya. 54 dikali 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya bisa kita jumlahkan. 9 ditambah min 6 hasilnya adalah 3. Kemudian yang ini kita tulis ulang aja. 9 dikali 10 pangkat min 6. Lalu 5 dikuadratkan adalah 25. F23 sama dengan, nah 54 kita kalikan dengan 9. Hasilnya adalah 486. Dikali 10 pangkat 3 ditambah min 6, hasilnya adalah min 3 dibagi dengan 25. Jadi F23 akan sama dengan 486 dibagi dengan 25, hasilnya adalah 19,44 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, kita udah tahu nih F21 dan F23. Sekarang kita akan mencari berapa besar F2-nya. Atau gaya di muatan yang kedua ya, akibat muatan 1 dan 3. Nah, kita perhatikan F23 arahnya ke kiri, F21 arahnya ke kanan. Jadi kita bisa asumsikan nih, yang mana yang arahnya mau positif. Sebenarnya itu bebas, terserah kalian gitu ya. Mau yang F21 atau yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, atau sebaliknya, yang ke kiri positif, yang ke kanan itu negatif. Nah, tapi kita lihat di sini F23 itu lebih besar ya nilainya daripada F21, sehingga kita asumsikan aja yang ke sebelah kiri F23 yang lebih besar itu positif dan F21 yang negatif. Jadi F2 di sini akan sama dengan F23 dikurangi dengan F21 kayak gitu. Jadi F2 sama dengan F23-nya adalah 19,44 dikali 10 pangkat min 3. F21-nya adalah 10,125 dikali 10 pangkat min 3 yang ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan nih, ini kan pangkatnya udah sama ya, 10 pangkat min 3. Ini juga sama, 10 pangkat min 3.
Kalau bagian perpangkatannya itu sudah sama, maka bagian depannya aja nih yang harus kita kurangi. Jadi 19,44 dikurangi 10,125, hasilnya adalah 9,315. Dikalikan dengan 10 pangkat min 3-nya. Jangan lupa ya, ini kita tulis ulang. Newton. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa besarnya gaya yang bekerja pada muatan 6 mikrokulom atau muatan yang kedua itu adalah 9,315 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.